Kita bisa langsung mulai, Bu Sekda. Ya, cok mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti webinar pada hari ini. Kita sama-sama mengikuti webinar tentang disiplin positif. Bagaimana penerapan disiplin positif yang seharusnya kita lakukan. Untuk hari ini, nanti akan ada kata sambutan dari Bapak Jaswo, SPD MPD, serta ada narasumber kita yaitu Ibu Ridayani sebagai salah satu seorang CGP, calon CGP angkatan 11. Baiklah, mungkin untuk mempercepat waktunya kepada Bapak Jaswo untuk sambutan dan pembukaannya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suaranya bisa didengar? Bisa, Pak, Halo? bisa. Bisa, Ya, Pak. baik. Ya. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Moderator, Ibu-ibu yang hebat-hebat, dan Bapak-bapak, ya, kalau ada yang ada di balik layar tapi nggak nampak, cuman namanya kelihatannya kalau nama Muhammad kayaknya Bapak nih. Iya. Karena nggak nampak. Benar. Baik, dalam kesempatan ini terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan Bapak Ibu sesuai dengan flyer mungkin yang sudah dikirim di grup bahwa kali ini kita webinar terkait dengan disiplin positif. Bapak Ibu, kalau teringat kata-kata disiplin positif itu saya teringat kalau di lampu stop. Nah, Bapak Ibu kan kalau di lampu stop, apakah jalan itu karena ada polisi, atau jalan itu berhenti karena ada polisi, ataupun berhenti karena lampu merah itu. Karena kesadaran. Nah, inilah dalam pemikiran saya itu perlu diterapkan, Bapak Ibu. Nah, karena berhentinya itu beragam, yang tahu isi hati hanya Bapak Ibu sendiri. Nah, karena takut ditilang atau karena kesadaran. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, disiplin positif yang akan, apakah yang itu nanti termasuk disiplin positif atau bukan, nanti akan disampaikan oleh Ibu Rida terkait, dan bagaimana implementasi disiplin positif di sekolah, bagaimana strateginya nanti akan disampaikan oleh narasumber. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing, dan terutama sekali sebelum kita menerapkan di kelas mengajak anak-anak, mungkin saran saya mungkin diawali dari diri sendiri dulu, dimulai dari diri sendiri bagaimana menerapkan disiplin positif. Mungkin demikian, mudah-mudahan kegiatan ini bermakna bagi kita semua. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akan menyimak di balik layar nanti. Semoga bermanfaat adanya. Sapadai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas kata sambutan dan pembukaannya. Kepada narasumber Ibu Ridayani, saya persilahkan. Baik, terima kasih penghormatan saya. Terima kasih yang utama kepada Bapak Jaswo SPD MPD, dan kepada Ibu Taibah yang telah memandu acara kegiatan ini. Untuk itu mungkin izin share ya Bapak Ibu. Saya langsung izin share
Untuk hari ini mungkin saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Paling tidak saya sudah mensosialisasikan. Ini adalah salah satu tugas dari CGP untuk modul 1.4 yang harus kami imbaskan kepada Bapak Ibu guru lainnya. Baik, mohon izin sebentar Bapak Ibu, saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Di jalan. Oke, udah Bu Rida. Sudah terlihat. Baik, terima kasih Bu Saibah. Mungkin untuk hari ini saya akan mencoba ya menjelaskan bagaimana penerapan pemahaman tentang budaya positif. Nah, ini adalah salah satu tugas yang harus saya lakukan sebagai calon CGP angkatan 11. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama. Mungkin nanti akan ada sesi kolaborasi ya, saling memberi pengalaman baiknya juga. Dan di sini juga mari kita saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di satuan pendidikan kita. Nah, konsep dari inti modul budaya positif yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan, dan adanya kebutuhan dasar manusia, serta motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Jadi ini semua nanti menjadi pembahasan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya, yang diharapkan agar karakter yang terbentuk itu tumbuh secara intrinsik. Mana ada yang pertama adalah beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, selanjutnya mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis serta kreatif. Di sini terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana kita lihat bersama ya, sebuah ilusi guru mengontrol murid, di mana ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermakna, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini adalah miskonsepsi yang terjadi pada penerapan budaya positif yang termasuk disiplin positif. Nah, untuk pertama sekali saya akan menjelaskan apa sih itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, di mana imbalan penghargaan atau reward, ancaman
atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa saja sih Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang harus kita ketahui? Nah, di sini sudah dapat contoh nilai-nilai kebajikan sebuah organisasi atau satuan pendidikan. Yang pertama melihat pada profil pelajar Pancasila. Ada keenam nilai yang harus ada pada siswa. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada IBK Primary Year, yaitu program PYP, yaitu adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, selanjutnya juga ada keterampilan hidup atau bisa dibilang life skill, di mana di sini yang pertama adalah dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan, di mana untuk mendapat apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Kemudian ada juga dalam budaya positif itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ini adalah 5 yang harus kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ya, dalam bertahan hidup itu kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, adanya kasih sayang dan rasa diterima, di mana penerapannya adalah rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dan selanjutnya ada penguasaan, di mana dalam penguasaan ini timbul dari harga diri, mungkin ya, keinginan untuk lebih dianggap, kemudian sebagai pemimpin atau orang yang memimpin, serta berprestasi, diakui, dan didengarkan. Selanjutnya ada kebebasan, kebutuhan tentang kebebasan, di mana kita merasa bisa mandiri, mungkin memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, dan mampu mengenalkan arah dirinya, mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya ada juga kebutuhan dasar untuk kesenangan, di mana kita bisa bermain mungkin ya, dengan humor, kemudian antusias, dan tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia ini terbentuk yaitu untuk menghindari di mana terjadinya penerapan motivasi intrinsik. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu bisa dilakukan dengan melihat motivasi intrinsik. Dari menghindari ketidaknyamanan, yaitu ada juga untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik ini juga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu berbeda. Kalau ekstrinsik yang di atas tadi itu berupa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada
penghakiman maupun ada penghargaan yang nanti bentuknya adalah membuat anak itu berharap dan tidak semerta-merta melakukan sesuatu itu dengan motivasi intrinsiknya. Sedangkan apabila kita menerapkan motivasi intrinsik, otomatis baik itu guru maupun murid sadar akan apa yang dilakukan yang berdampak baik bagi dirinya dan orang lain. Ya. Kemudian di sini adanya hukuman. Nah, di sini terdapat artian dari kegiatan-kegiatan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di dalam budaya positif ini ya bisa kita lihat bahwa kalau dalam bentuk hukuman itu biasanya tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi biasanya itu terencana dan disepakati sesuai peraturan untuk penerapannya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya sikap guru juga selalu memonitor murid tersebut. Sedangkan untuk restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan juga proses untuk berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi penerapan budaya positif ini bukan berarti harus selalu dengan kita menghukum atau memberi konsekuensi, tetapi lebih baiknya kita menerapkan restitusi. Nah, di sini dapat kita lihat ada contoh-contoh ya, contoh-contoh tindakan guru yang termasuk kepada dalam hukuman atau konsekuensi. Dapat Bapak Ibu lihat seperti kegiatan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena anak tersebut mungkin terlambat ke sekolah. Ini adalah bentuk salah satu hukuman Bapak Ibu. Jadi apabila misalnya di sekolah Bapak Ibu ada anak yang terlambat, kemudian kita suruh berdiri, kita berikan, oke, mungkin dalam bentuk hafalan ya, bisa meningkatkan hafalannya. Tetapi ini bisa disebut juga dalam bentuk hukuman gitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga adalah bentuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah. Nah, ini juga dikatakan hukuman karena tidak ada sesuatu hal tetapi ada sesuatu hal tetapi memang langsung diberikan arahan-arahan yang berbentuk hukuman. Selanjutnya kita lihat bagaimana sih yang dikatakan dengan konsekuensi, di mana menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti di sini kenapa dikatakan konsekuensi? Karena mungkin anak tersebut sudah tahu harus melakukan sesuatu hal apabila dia sudah melakukan hal yang tidak baik. Jadi harus ada solusi yang dikerjakannya gitu ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi ada sesuatu hal makanya dia harus melakukan atau memperbaiki kelakuannya. Ini dikatakan sebagai konsekuensi. Sedangkan murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi murid disuruh untuk tidak mengenakan ya Bapak Ibu, ini mungkin salah penulisan, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak memakai sepatu hitam. Jadi untuk ini bisa dikatakan juga sebagai hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Jadi kenapa ini dikatakan konsekuensi? Karena mungkin ada aturan-aturan yang sudah disepakati. Jadi timbullah konsekuensi yang harus dilakukan murid seperti itu. Nah, ayo Bapak Ibu mungkin di sini kita bisa saling belajar ya. Di sini kan ada kalimat-kalimat baik itu hukuman atau konsekuensi. Mungkin saya boleh kita saling berinteraksi ya Bapak Ibu. Kalau untuk pertanyaan nomor 1 untuk kalimat yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Boleh dijawab, dibantu jawab oleh siapa saja boleh. Kita biar bisa mengetahui mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Gitu. Oke, Bu Saibah mungkin bisa membantu? Mungkin dari teman-teman yang lain juga disilakan. Oke, kalau menurut Bu Saibah ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini bentuk hukuman apa konsekuensi, Bu? Sepertinya Bu Saibah sudah terhenti ya jaringan. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu yang lain, Bu Mardia atau Ibu Raziana, boleh silakan. Ada yang mau coba menjawab? Ayo Bapak Ibu, kita interaksi seperti biasa saja. Ibu Ainal Mardia, boleh kasih pendapatnya? Hukuman ya, Bu? Oke, menurut Ibu Ainal Mardia ini hukuman ya. Nah, kenapa Bu? Kenapa Ibu mengatakan ini hukuman? Karena terlambat hadir ke sekolah, langsung disuruh lari keliling lapangan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ainal Mardia. Benar seperti kata Ibu Ainal Mardia. Jadi memang sih dia terlambat, tetapi paling tidak kita harus bertanya dulu ya apa yang menyebabkan. Oh ya, silakan Bu Yeni. Kayaknya Bu Yeni menunjuk tangan ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua Bu Yeni silakan. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, menurut saya itu juga hukuman Bu. Ya, kenapa dikatakan hukuman Bu? Karena nggak nyambung Bu. Masa gara-gara dia nggak bisa jawab pertanyaan, terus dia dihukum sambil berdiri ngangkat kaki di depan kelas. Kalau nggak bisa ngajak, harusnya dia kan suruh belajar ya Bu ya. Itu menurut saya. Benar. Iya, Makasih Bu Rida. Iya, makasih Bu Yeni atas argumennya. Ya, benar sekali seperti kata Bu Yeni, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Padahal ada hal-hal baik yang bisa kita lakukan ya tanpa hukuman. Apalagi cuma hanya menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi ini adalah satu bentuk hukuman. Kemudian yang ketiga, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau menjawab membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil teman. Wajar nggak kalau ini dikatakan hukuman gitu? Ayo, siapa yang mau silakan. Karena saya tidak terlihat sini siapa yang menunjuk tangan ya. Ya, Bu Emi mungkin mau berargumen. Silakan Bu Emi untuk kalimat yang nomor 3. Silakan. Izin Bu Rida. Ya, boleh silakan Bu. Yang nomor 3 menurut saya ini hukuman. Kenapa? Ya. Ketika dia mematahkan pensil kawan, kalau memang sebagai konsekuensi harusnya dia menggantikan pensilnya. Tetapi ketika disuruh untuk membersihkan WC itu sudah sebuah hukuman itu Bu. Ya, karena nggak wajar ya Bu, kalau menurut kita orang dewasa masa gara-gara sebuah pensil aja jadi satu hal yang memberatkan untuk siswa ya. Ini kan berdampak juga untuk siswa ya Bu Ainal ya. Iya, terima kasih Bu Ainal atas tanggapannya. Kemudian yang selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat
untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, menurut Bapak Ibu, ini bentuk hukuman apa bentuk konsekuensi? Silakan ada yang mau berargumen mungkin dari Bapak Ibu. Silakan. Ada Bapak Ibu? Bu Ainal mungkin lagi? Silakan Bu Ainal. Ini Yang konsekuensi, Bu. Konsekuensi ya. Konsekuensi. Iya. Kenapa Iya. Bu bisa Ibu katakan ini konsekuensi? Ya, wajar dia akan kehilangan 10 menitnya karena dia terlambat hadir. Dan itu memang sudah konsekuensi yang harus dia terima, Ibu. Oke, jadi paling tidak kan membelajarkan dia ya Bu untuk bertanggung jawab dengan tugas yang harus dikerjakan ya, karena yang membuat dia terlambat dirinya sendiri dan berdampak pada dirinya sendiri. Kemudian untuk yang terakhir mungkin lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau Bu menurut Ibu Yeni atau ibu-ibu yang lain boleh kasih tanggapannya? Mungkin Ibu Saibah boleh juga ya berpartisipasi. Kalau menurut Bu Saibah, ini konsekuensi apa hukuman Bu Saibah? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut Bu Saibah nih, sebagai seorang guru. Suaranya Bu Saibah masih off. Saya tuh hukuman ya Bu ya. Oh, Sepertinya hukuman karena kan ada kegiatan dan larinya karena ada fisiknya, kalau udah misalnya ada sesuatu yang fisik berarti itu daripada hukuman. Oke, menurut Bu Saibah ini hukuman ya. Ini nanti coba kita lihat benar nggak apakah karena kalau lari itu ini kan pelajaran yoga kalau kita pikir ya, biasanya lari itu kan sebagai pemanasan ya Bu Saibah ya. Apakah ini satu bentuk hukuman atau konsekuensi? Mari kita lihat bersama. Ya macet. Ya macet ya. Ada terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum Frida. Sepertinya presentasi saya agak macet, mungkin jaringan ya. Karena dimaklum saja Bapak Ibu karena siang hari ya, biasanya di waktu rentan seperti ini ada saja yang terjadi. Ini malas. Ya, oke. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi betul seperti argumentasi mungkin yang dari Bu Saibah tadi ya, yang kurang tepat ya. Ya, kenapa? Karena kurang tepat. Karena ini memang jam olahraga Bu Saibah. Jadi Ya, disuruh jam lari olahraga. itu disuruh lari itu karena dia memang terlambat 10 menit, dia tidak tepat waktu gitu. Mungkin ada kesepakatan yang dia dia sepakati bersama guru olahraganya, makanya dia harus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, ini dikatakan konsekuensi. Sedangkan yang lain seperti yang sudah disampaikan Bu Yeni, Bu Ainal, itu mungkin sudah benar ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru untuk murid-murid kita.
Ini adalah contoh penerapan posisi kontrol guru. Di sini ada kasus bahwa siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, ya. Untuk yang pertama bisa kita lihat ini adalah bisa dikatakan hukuman karena menghormat pada bendera selama 1 jam. Masa karena kita anak-anak enggak lengkap atributnya harus kita hukum sebegitu beratnya. Nah, ini adalah satu hal yang mungkin harus kita hindari ya Bapak Ibu bersama. Selanjutnya untuk pembuat rasa bersalah, kalimatnya bisa saja berupa berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak, ya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada murid kita yang mungkin atributnya mungkin gurunya sedang lelah ya, sudah lelah mengingatkan, tetapi ini termasuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Contoh lagi adalah yang tidak memakai atribut tadi, kalau sebagai teman ya, guru ini sebagai posisi kontrolnya sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak sekali ya. Ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini adalah bentuk kalimat-kalimat itu sebagai posisi kita sebagai teman bersama murid. Jadi selanjutnya adalah posisi di mana kalimat yang bisa kita berikan kepada anak tersebut, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi sebagai teman. Selanjutnya ada contoh penerapan untuk sebagai posisi kontrol manager. Ya, untuk kalimat atau pertanyaan yang diberikan kepada siswa itu adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi sebagai manajer ini kita memberikan solusi-solusi itu yang diberikan sendiri oleh yang disampaikan sendiri oleh anak tersebut. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Nah, dari Bapak Ibu, di sini dapat kita lihat ya, mungkin di awal tahun kita sudah membuat, ya, apalagi kita sudah banyak yang tahu ya, membuat aturan-aturan, mungkin aturan kelas yang biasa kita buat seperti anak-anak ataupun dari gurunya ya. Jadi lebih baik Bapak Ibu aturan kelas itu kita buat bersama gitu ya. Di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, kenapa dikatakan harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, kemudian keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak, di mana sehingga murid diingat dan dapat mudah diingat dan dipahami oleh murid. Kemudian semua warga kelas itu sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas, baik itu lewat curhat pendapat atau apapun itu biasanya sudah kita terapkan. Kemudian bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jangan kita sudah buat keyakinan kelas tetapi tidak ada refleksi ya dari mungkin ada keyakinan-keyakinan yang belum baik dijalankan gitu. Nah, di sini juga ada peraturan dan keyakinan kelas. Jadi apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ini? Nah, bisa dilihat bahwa kalau peraturan itu selalu dikembalikan, ini contohnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan atau nilai kebajikannya itu adalah tanggung jawab.
Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Kalau dilarang mengganggu orang lain, untuk kalimat positifnya berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, itu bisa kita katakan dengan keyakinan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk yang keyakinannya, kalimat keyakinannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian ada lagi tentang dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini dapat kita utarakan keyakinan kelasnya, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya ada dilarang menggunakan narkoba. Itu kan bentuknya untuk kesehatan ya. Yang kita percaya bahwa ini adalah yang untuk membuat kita sehat. Nah, gitu. Selanjutnya ada pergantian atau menunggu giliran. Nah, untuk keyakinan yang harus kita terapkan yaitu menghormati orang lain dan penuh kesabaran. Jadi beda mengapa aturan dan keyakinan gitu ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan juga semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada yang namanya pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, bentuk-bentuk pertanyaannya seperti apa? Yang pertama, setiap orang untuk yang menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, untuk kegiatan validasi tindakan yang salah, bentuk pernyataannya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan yang untuk restitusi yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah bentuk-bentuk pernyataan atau pertanyaan yang kita berikan kepada siswa saat kita akan melaksanakan segitiga restitusi ya, untuk menumbuhkan budaya positif segitiga restitusi kepada siswa kita. Nah, di sini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di dalam kelas bisa kita lihat bersama ya Bapak Ibu. Mungkin untuk ini saya nanti boleh hentikan share screen, nanti di akhir saja mungkin saya akan memperlihatkan videonya, di mana di sini saya ceritakan sedikit, saya sedang mengajar di awal pembelajaran, jadi yang saya angkat adalah tiba-tiba tentang anak yang terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi saat dia masuk ke dalam kelas setelah bersalaman, kita tidak boleh mengertinya, tetapi paling tidak kita menanyakan dulu, kemudian nanti kita akan berkomunikasi langsung antara berdua, antara yang terlambat dengan gurunya gitu ya. Setelah itu baru nanti pertanyaan-pertanyaan restitusi tadi yang kita ajukan kepada anak tersebut. Karena dengan pertanyaan itu anak sadar bahwa apa yang harus dilakukan, apa keyakinan yang sudah diterapkan itu mereka sadari sendiri. Ini karena PDF Bapak Ibu jadi tidak hidup ya, kecuali kalau di di Canva langsung mungkin akan hidup gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti akhir saya akan coba share untuk
kegiatan yang sudah pernah saya lakukan. Nah, untuk kesimpulannya Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yang dimana ini adalah salah satu standar dari nasional. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Izin saya akan menutup presentasi ini. Saya akan memperlihatkan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Bentar ya Bapak Ibu, saya buka dulu videonya. Sama orang berkali-kali. Oke. Bentar ya Bapak Ibu, lagi sedang proses. Saya izin share ya Bapak Ibu, filenya saya buka.
Waalaikumsalam. Ya, ini adalah contoh yang sudah saya lakukan ya Bapak Ibu kepada murid saya yang sudah saya terapkan gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja untuk presentasi dari saya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, kita bisa saling berbagi di sini ya, saling berkolaborasi. Terima kasih. Mungkin saya tutup untuk presentasi saya hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada Bapak Ibu bagi yang mau silakan. Bu, kita mau tanya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya dari hal-hal yang mungkin sudah saya paparkan tadi, kami silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu sepertinya udah jelas semua nih kayaknya Bu Saibah ya. Sepertinya udah paham semua. Nah, mungkin dari Bu Emi. Silakan Bu Emi. Mungkin Bu Emi juga sudah menerapkan ya. Iya. Juga, dan anak kelas 6 mungkin gimana? Ya. Jadi paling enggak kita tahu di sini bagaimana penerapan yang harus kita lakukan ya. Menurut ada 5 posisi kontrol, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, setelah itu ada segitiga restitusi. Jadi hukuman itu bisa dikatakan kurang baik kita lakukan sebagai guru. Paling tidak itu yang membentuk siswa menjadi satu bumerang untuk dirinya sendiri. Akan tetapi selain untuk segitiga restitusi ini kenapa diharuskan untuk kita terapkan? Ini memberi hal positif ya, dampak positif kepada murid-murid kita. Memang kalau kita lihat murid-murid kita itu beragam ya Bapak Ibu. Tetapi bagaimana cara kita seorang guru untuk memaknai, merangkul mereka untuk hal-hal terbaik yang dapat diterapkan yang timbul dari motivasi intrinsik mereka. Mungkin itu saja untuk kegiatan hari ini ya Bu Saibah. Ada lagi Bapak Ibu lain mungkin yang mau bertanya, disilakan. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Kita hari ini sampai jam berapa Bu Rida? Sekitar tadi kita mulai mungkin pukul jam 12 sedikit ya Bu. Ya. Sampai setengah 2. Enggak sampai setengah 2 Bu. Enggak. Gimana Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Mungkin bertanya di kolom chat bisa juga. Ya. Ada hal-hal mungkin ya, paling enggak kan kita saling berbagi ya, mungkin pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu rasakan, yang juga saya pernah alami gitu ya. Jadi seperti contoh tadi, itu adalah hal-hal yang memang pengalaman kita sehari-hari sebagai seorang guru ya. Jadi kenapa kita harus menerapkan budaya positif ini ya agar nanti berdampaknya bukan hanya terlihat sekarang, tetapi nanti mungkin pada saat anak-anak tersebut sudah lebih dewasa gitu ya. Itu kira-kira di antara 5 posisi kontrol tadi yang paling sering kita lakukan kira-kira yang mana?
Iya, Kenapa? benar. Habis itu kalau seharusnya lebih bagusnya yang mana? Ya, benar Bu Saiba. Karena kan seharusnya kan ketiga ketiga segitiga atau posisi kontrol itu kita sesuaikan lah. Kemudian cara kita menerapkan segitiga restitusi juga harus paling tidak harus ada ketiganya. Jadi di kebanyakan kan sebelum saya belajar tentang segitiga restitusi ini, saya sih dominannya paling hanya melakukan dua gitu ya. Paling menanyakan keyakinan kelas ya kan. Kemudian baru apa solusinya. Sedangkan kita sebagai guru tidak memberikan satu pernyataan bahwa kita juga pernah melakukan itu gitu. Itu mungkin yang pernah juga saya lakukan gitu. Jadi dari sini kan kita juga dapat belajar. Oh, ini berarti bukan hanya murid yang pernah melakukan, kita juga seorang guru juga pernah melakukan hal itu. Jadi paling tidak ada hal yang positif yang dapat anak itu dapatkan yang nanti berdampak untuk dirinya sebaik secara psikologinya ya untuk pendekatan terbaik. Iya, Ibu Nur Helmi. Silakan Ibu Nur Helmi. Kayaknya ada yang mau bertanya. Mungkin tidak terlihat di kami ya. Di Ibu Saiba mungkin nggak terlihat ya. Silakan Ibu Nur Helmi. Ada Ibu Nur Helmi di sini. Bu Emi ya? Iya. Oh, Bu Emi, Bu Nur Helmi. Iya, iya, iya. Di kolom chatnya ada ini Bu. Sepertinya ada yang bilang Bu Emi mau cerita mungkin. Silakan Bu Emi kalau Bu Emi mau mungkin memberikan pengalamannya gitu. Ya, Bu Emi di sini senior ya, udah senior nih. Ini kakak senior saya nih. Oh, mungkin lagi nggak bisa ini suara. Iya. Dah, Ya, dah, kan. Oke, silakan Bu Helmi. Oke, dah. Bu Emi. Ayo, Bu. Mungkin ada masukan-masukan ya dari Bu Emi. Bu Suaranya Emi. masih mute, Bu. Suaranya udah di termute lagi. Ya, tadi udah bisa ya. Udah tertutup lagi suaranya. Nggak bisa ya Bu Emi? Lanjut. Kayaknya belum bisa. Silakan klik unmute Bu. Katanya sudah saya berikan notif unmute. Coba Ibu klik di unmute-nya Bu. Di mikrofonnya. Coba Ibu tekan di mikrofonnya. Bu Helmi ya. Saya coba di sini bisa nggak? Tes Unmute, di Bu. sini ya. Nih, Bisa? nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak mau. Kalau Bu Ida coba tes bisa. Nggak bisa. Bisa kan? Mute ya, nggak bisa. Oke, sudah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada hal-hal yang kita saling berbagi di sini. Boleh Atau Bu diskusi. Emi boleh juga kalau misalnya nggak bisa langsung chat aja melalui chat. Ya, boleh Bu Emi, silakan. Oh, laptopnya lelet Bu, kata Bu Emi. Jaringan Bu Emi ya, karena ini kan siang ya. Waktu jam pukul 13 menuju 14 ini biasanya memang jaringan agak sedikit terganggu. Oke, Bapak Ibu, eh,
Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau pembahasan yang lainnya, kita cukupkan ya Ibu Saibah untuk kegiatan webinar hari ini. Baiklah Bapak Ibu, jika memang tidak ada bertanya, kita cukupkan aja webinar kita pada hari ini tentang webinar tentang disiplin positif. Terima kasih banyak Bu Lida atas materinya pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, lebih dan kurang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk kegiatan hari ini. Sukses selalu untuk kita semua guru ya, Bapak Ibu. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih baik serta menerapkan budaya positif ya, agar anak tersebut mendapat motivasi intrinsik. Baik, mungkin ini saja Bu Saibah. Sudah bisa kita tutup Ya, bisa ya. Sudah bisa kita hentikan recordingnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ini mulai kencang.